Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga adik-adik sekalian senantiasa dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Erlan senang sekali karena pekan ini bisa membersamai adik-adik kembali dalam program kisah sirah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita masih melanjutkan cerita dari sahabat-sahabat pilihan, yang mana sahabat ini adalah orang-orang yang Allah ridhoi mereka semua. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah para sahabat Nabi yang dikatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, karena mereka adalah orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada pada masaku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Oleh karenanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah wabah corona sekarang ini, menemani adik-adik menikmati waktu belajarnya di rumah, Kak Erlan mengusahakan untuk bisa menyampaikan kisah kepada adik-adik semua, yang semoga kisah-kisah ini bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita hari ini akan membahas seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, ya. Di pekan yang lalu kita sudah bahas kurang lebih 2 sahabat, ya. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Mus'ab bin Umair. Adapun pekan ini Kak Erlan pilihkan sirah sahabat Khalid bin Walid dan juga Anas bin Malik. Kalau yang Khalid bin Walid hari Rabu dan Anas bin Malik nanti di hari Jumat. Kenapa 2 nama ini yang Kak Erlan pilih? Karena setelah Kak Erlan lihat saran-saran dari ayah bundanya di Instagram dan Facebook Kak Erlan, banyak sekali yang mengusulkan Khalid bin Walid. Nanti kita lihat sahabat siapa lagi yang mau kita ceritakan, ya. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid itu adalah seorang laki-laki yang kekar. Pundaknya lebar, tubuhnya kuat, dan kata orang-orang Khalid bin Walid itu rupanya dan perawakannya mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia, Khalid bin Walid, adalah seorang kesatria yang nama lengkapnya adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Quraisy Al-Makhzumi Al-Makki. Waduh, lengkap banget ya. Coba diulang. Khalid bin Walid bin Mughirah. Jadi ini Khalid nih nama dia, nama ayahnya adalah Walid, nama kakeknya adalah Mughirah. Baik, sudah bisa dicatat, Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid, ini wafat dalam keadaan tidak Islam, ya adik-adik sekalian, dan justru permusuhannya besar kepada kaum muslimin, ya. Dan Khalid bin Walid ini Al-Quraisy, berarti dia dari suku Quraisy. Al-Makhzumi kata Kak Erlan tadi, ya, karena dia dari Bani Makhzum. Nah, karena adik-adik suku Quraisy itu punya banyak kabilah. Nah, di antara yang ngetop kabilahnya itu yang pertama Bani Makhzum, yang kedua Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Hashim. Sedangkan Khalid bin Walid dan ayahnya
Al-Walid bin Mughirah itu dari Bani Makhzum. Termasuk juga seorang tokoh yang sangat jahat, yang begitu besar kebenciannya kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum juga, adik-adik. Makanya Abu Jahal itu nggak terima kalau yang diutus jadi nabi itu adalah orang dari Bani Hashim. Karena begitu, adik-adik, di kalangan orang-orang Arab itu perseteruan antar kabilah itu sering terjadi. Makanya sering gontok-gontokan, sering perang, dan sering bertengkar. Wah, karena begitulah, adik-adik, kebiasaan orang Arab dulu sebelum datangnya Islam. Mereka mudah sekali tersulut emosi, suka marah-marah, suka berperang antar sesama mereka sendiri, padahal sama-sama orang Quraisy. Nah, makanya Abu Jahal itu paling gak terima dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Dia nggak terima utusan Allah itu kok dari Bani Hashim. Nah, jadi memang ada alasan karena perbedaan kabilah ini, adik-adik. Kailan, kabilah itu apa sih, Kailan? Kabilah duren? Bukan, itu belah duren namanya. Kabilah itu kayak marga. Ya, Kailan nggak tahu juga. Ya, pokoknya sekelompok orang deh ya. Pokoknya kayak sekelompok orang di satu tatanan masyarakat gitu ya. Nah, jadi memang kabilahnya berbeda-beda di suku Quraisy itu, adik-adik. Nah, ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim, dan juga ada Bani-Bani yang lainnya. Dan adik-adik tahu tidak, Bani Makhzum itu adalah sekelompok kabilah yang bertugas untuk mengurus masalah peperangannya suku Quraisy. Makanya ini juga yang menjadi alasan kenapa Khalid bin Walid itu jago sekali berperang. Bahkan dia pandai sekali memainkan dan menggunakan senjata-senjata perang. Dia jago untuk pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Semua senjata-senjata perang bisa dipakai dan digunakan oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu juga jago naik unta, juga jago naik kuda, ya. Bahkan kata para ulama, Khalid bin Walid itu adalah di antara dua orang, ya, di antara dua orang yang dia itu bisa pakai dua pedang sambil mengendarai kuda ketika berperang. Bayangin, adik-adik, naik kuda, terus kemudian dua tangannya pegang pedang. Susah nggak kira-kira? Megang kendalinya gimana coba? Tangan dua-duanya pakai pedang, tapi Khalid bin Walid begitu mahir. Nah, orang Quraisy yang bisa kayak gini cuma dua orang. Yang pertama Khalid bin Walid, kata para ulama. Yang kedua Zubair bin Awam. Cuma dua orang ini saja yang punya keahlian seperti ini. Bisa naik kendaraan, ya ini kuda, sambil memegang dua pedang, kemudian begitu lihai dalam peperangan. Nah, itulah adik-adik latar belakang dari Bani Makhzum, ya adik-adik ya. Bani Makhzum yang ditugaskan memang untuk mengatur masalah peperangan. Ditambah juga ayahnya Khalid bin Walid, siapa namanya tadi? Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah saudagar kaya, adik-adik. Jadi segala sesuatu fasilitas untuk latihan perang itu dipenuhi dan dicukupkan oleh ayahnya sendiri. Karena ayahnya itu orang yang kaya. Sampai-sampai ayahnya itu saking kayanya, kan mereka orang-orang Quraisy itu suka ganti kain penutup Ka'bah, ya adik-adik ya. Namanya kain kiswah. Setahun sekali mereka biasanya sering ganti. Jadi untuk mengganti kain itu kan butuh biaya yang besar. Makanya orang-orang Quraisy itu urunan. Mereka sumbangan, ditarik uang-uangnya, lalu kemudian diganti kain penutup Ka'bah tersebut. Nah, kalau orang-orang ini pada sumbangan, maka ayahnya Khalid bin Walid dia cukup sendirian, gak perlu sumbangan untuk mengganti. Karena mereka kan giliran ya. Kadang jatah ayahnya Khalid, kadang orang-orang Quraisy itu sumbangan untuk bisa mengganti kain itu. Nah, kalau orang-orang pada sumbangan, ayahnya Khalid itu gak perlu sumbangan. Dia sendiri yang menghandle ataupun menanggung semua biaya pergantian kain Ka'bah tersebut. Ini menandakan betapa kayanya Al-Walid bin Mughirah, ayahnya si Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid juga sering ikut ayahnya untuk perjalanan dagang. Karena orang-orang Quraisy itu adik-adik dulu
aktivitas untuk mencari uangnya ya dengan berdagang. Mereka suku Quraisy itu satu-satunya suku di Al-Quran ya adik-adik yang Allah sebut pandai berdagang dan biasa melakukan rihlah tijariyah, yaitu perjalanan dagang. Saat musim panas mereka pergi menuju Syam, karena Syam itu daerahnya sejuk dan dingin adik-adik. Makanya kalau musim panas mereka pergi ke Syam, ini di musim soif. Tapi kalau musim dingin, syita, bahasa Arabnya syita. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Itu orang-orang Quraisy adik-adik. Dan kita sudah hafal kan ayatnya yang menyebutkan kisah ini. Surat apa coba? Ada yang tahu? Kak Erlan kasih clue ya, Kak Erlan kasih petunjuk, Kak Erlan bantu. Surat ini, nama suratnya ya, depannya al. Al apa kira-kira coba? Bisa tahu nggak? Kak Erlan, semua surat itu depannya al rata-rata, keles. Iya. Kak Erlan bantu ya. Surat yang menyebutkan kalau orang Quraisy itu suka berdagang dan suka menempuh perjalanan untuk berdagang adalah surat Al-Quraisy. Ya enggak? Iya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Ya, mereka itu orang-orang Quraisy suka rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, rihlah tijariyah di musim dingin atau musim panas. Nah, ketika musim panas, orang-orang Quraisy itu pergi ke Syam. Karena daerah Syam itu dingin. Dan adik-adik tahu tidak, Syam itu daerahnya orang-orang Romawi. Ketika itu ada imperium besar, ada kerajaan besar namanya kerajaan Romawi, dan mereka adalah sebuah kerajaan yang besar dan sering sekali berperang. Sehingga Khalid bin Walid yang ikut pergi ke Syam belajar strategi perang, taktik-taktik perang itu ketika sedang berada di Syam, ketika mengikuti orang-orang Quraisy berdagang di negeri Syam. Sudah paham sampai sini adik-adik? Kenapa sih sebabnya Khalid bin Walid itu dikatakan sebagai orang yang pandai berperang? Karena memang dia dari kalangan Bani Makhzum yang diberikan tugas oleh suku Quraisy untuk mengatur dan mengurus masalah peperangan. Yang kedua, Khalid bin Walid itu ayahnya orang kaya, sehingga fasilitas, alat-alat, senjata dan sebagaimana lainnya itu disiapkan dan dicukupkan oleh ayahnya yang tercinta. Lalu kemudian alasan yang ketiga, Khalid bin Walid itu ikut ayahnya dan juga saudara-saudara yang lainnya untuk pergi berdagang ke Syam, di mana di Syam tersebutlah dia belajar taktik-taktik dan strategi dalam berperang. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid ini sebenarnya termasuk orang yang cukup terlambat masuk Islam. Dia masuk Islamnya itu di tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang keberapa sih? Kalau di kalender Hijriah, bulan yang ketiga atau yang keempat? Iya, yang benar bulan kedua ya. Sudah hafal belum bulan-bulan Hijriah? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriah. Tuh. Yang pertama Al-Muharram, yang kedua Safar. Nah, Khalid bin Walid itu masuk Islamnya di bulan Safar, adik-adik sekalian. Dan ini pun ada cerita yang melatar belakanginya. Iya Kak Erlan, emangnya kenapa sih Kak Erlan kok Khalid bin Walid bisa masuk Islam? Jadi ceritanya begini adik-adik. Suatu kali Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah, kan tadi masuk Islamnya tahun berapa? Tahun 8 ya. Tahun 7 Hijriahnya, 1 tahun sebelum 8 Hijriah, tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad itu kan melakukan umroh qadha. Apa itu kalian umroh qadha? Ya, umroh sebagai pengganti. Karena di tahun sebelumnya, ini kan tahun 7 nih, tahun sebelumnya berarti tahun berapa? Tahun 6 Hijriah, Rasul itu nggak bisa pergi ke Mekah karena dicegat sama orang-orang Quraisy. Lalu disetujuilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah.
yang mempersyaratkan pada tahun tersebut nggak boleh, pokoknya orang-orang Madinah itu ke Mekah nggak boleh. Nah baru tahun depannya diperbolehkan, itu pun cuma selama 3 hari saja. Jadi memang disyarat dengan ketat sekali adik-adik. Nah makanya dinamakan umroh qadha sebagai ganti dari umroh di tahun sebelumnya yang belum bisa dilaksanakan dengan sempurna. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada umroh qadha tersebut di tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW menaruh perhatian pada sosok Khalid bin Walid. Kenapa begitu? Karena saudaranya Khalid itu sudah duluan masuk Islam. Nama saudaranya Khalid adalah Al-Walid. Nama saudaranya Khalid siapa? Al-Walid. Mirip kayak nama bapaknya ya. Iya, karena memang kebiasaannya orang Arab dulu ngasih nama orang tua itu mirip dengan nama anak. Nama kakek sama kayak dengan nama cucu. Memang gitu adik-adik, mirip-mirip, dan mereka namanya simple-simple. Nggak kayak orang-orang kita di zaman sekarang. Ada yang kasih nama virus, siapa kemarin? Virus Abdul Corona. Itu nggak boleh adik-adik ya. Nama-nama Abdul Corona berarti hambanya Corona dong, nggak boleh. Kalau Abdul itu harus dikaitkan dengan nama Allah ya, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan seterusnya. Nah dulu tuh orang Arab kalau ngasih nama simple-simple adik-adik ya, simple-simple. Nah ini nama saudaranya Khalid itu mirip kayak nama ayahnya Khalid ya, Al-Walid ya, Al-Walid. Maka kemudian ketika umroh qadha tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Walid, yakni saudaranya Khalid bin Walid ya. Dia tanya kepada Al-Walid, "Aina Khalid?" "Ya'ti bihillah." Jawab dari Al-Walid. Rasul bertanya, "Aina Khalid?" "Di mana Khalid?" Maka kemudian saudaranya Al-Walid bilang, "Ya'ti bihillah." Kelak nanti dia akan datang dengan pertolongan Allah untuk memeluk hidayah Islam. Ini harapan dari saudaranya Al-Walid. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, sekiranya Khalid itu mau masuk Islam, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Karena sebenarnya Rasul sudah melihat ada potensi-potensi luar biasa dari sosok Khalid bin Walid adik-adik. Dia ini orangnya pinter, orangnya cerdas, pandai berperang, dan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka sayang sekali kalau Khalid bin Walid tidak masuk Islam. Maka ketika umroh qadha tersebut, ketika Al-Walid sampai di Mekah, dia cari-cari Khalid bin Walid saudaranya, tapi qadarullah tidak ketemu adik-adik. Akhirnya orang-orang kaum muslimin setelah menunaikan umroh, mereka pulang ke Madinah. Lalu kemudian Al-Walid bertukar surat. Cie nulis surat. Ya emang kenapa nulis surat? Nggak apa-apa, emangnya nggak boleh nulis surat? Ya sangkain surat gimana gitu Kak Erlan? Ini bukan surat cinta, ini saudaranya laki-laki loh ya, kirim surat ke Khalid bin Walid. Dia kirim surat, dia beritahu bahwa Rasulullah nanyain dirimu, bertanya tentang Khalid, dan berharap Khalid itu bisa masuk Islam. Wah, Khalid bin Walid baca suratnya Al-Walid itu tersentuh hatinya, sangat gembira dan bahagia karena Rasulullah itu ternyata bertanya tentang dirinya. Maka kemudian Khalid bin Walid berpikir, merenung, dan mulai mencari tahu tentang Islam. Maka kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid pun memutuskan untuk meninggalkan Mekah. Dia ajak Utsman bin Thalhah. Tahu Utsman bin Thalhah? Yang ini kemarin menciduk Mus'ab bin Umair yang masuk ke rumahnya. Siapa kemarin? Rumahnya Arkom ya. Ini Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini juga diantara orang pilihannya di Quraisy karena dia yang tugasnya ngurusin Ka'bah adik-adik. Jadi ini orang yang punya potensi luar biasa juga nih. Maka Khalid bin Walid pun bersama Utsman bin Thalhah bertekad untuk meninggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah bersyahadat untuk masuk Islam. Adik-adik, di tengah jalan Khalid bin Walid bertemu dengan Amr bin As. Bertemu dengan siapa adik-adik? Abdullah bin Amr bin As ya. Bertemu dengan sosok yang pintar sekali karena dia termasuk yang ditugasi oleh Nabi untuk menego dan melobi ya. Ketika waktu itu orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy mengutus Abdullah bin Amr bin As untuk pergi ke Habasyah, Ethiopia, karena waktu itu orang-orang muslim ketika diboikot mereka mengungsi hijrah ke Ethiopia. Lalu kemudian orang-orang Quraisy nggak terima
Nah, yang pergi melobi Raja Najasyi adalah Abdullah bin Amr bin As ini. Nah, adik-adik sekalian, di tengah jalan ketemu Khalid bin Walid dengan Abdullah bin Amr bin As ini. Ditanya, ila aina anta Khalid? Ila aina anta ya Aba Sulaiman? Mau kemana kamu wahai Khalid bin Walid, Abu Sulaiman? Abu Sulaiman ini nama lainnya Khalid bin Walid. Dia bilang, qad tabayyana at-tariq. Sungguh jalan itu telah kelihatan, telah jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Wallahi adhabu wa uslim. Demi Allah, aku akan pergi ke Madinah dan aku akan menjadi orang Islam. Ternyata Abdullah bin Amr bin As juga sama. Di jalan, dia juga pengen ke Madinah untuk masuk Islam. Maka bertiga nih teman-teman, bertiga mereka kemudian berangkat menuju kota Madinah. Untuk ketemu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik sekalian, penduduk kota Madinah ketika sudah kedatangan 3 orang spesial dari Mekah ini, orang-orang di Madinah sangat senang sekali. Kenapa gitu Kak Erlan? Iya, karena 3 orang ini adalah 3 orang yang punya potensi besar. Abdullah bin Amr bin As itu pinter dalam berkomunikasi dan melobi, ya. Dia bagus kalau disuruh jadi delegasi. Dia juga sebenarnya pimpinan utama, ya, jenderal perang juga nih Abdullah bin Amr bin As. Utsman bin Tolhah juga demikian, keahliannya, kepandaiannya, ya. Ini juga potensi yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah Khalid bin Walid, jenderal perang, orang yang pandai dalam berperang, mengatur siasat perang, bahkan dia sebagai orang yang tidak pernah terkalahkan di dalam perang, adik-adik. Ini 3 orang ini masuk Islam pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Mereka bertiga berbaiat dan minta diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kepada Rasulullah, supaya Rasulullah memintakan ampunan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalid bin Walid itu termasuk terlambat masuk Islamnya. Dia tidak sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Mus'ab bin Umair yang telah Kak Erlan ceritakan di pekan yang lalu, ya. Kalau 2 sosok ini adalah orang yang paling awal-awal termasuk dalam memeluk Islam. Tapi Khalid bin Walid ini belakangan dia masuk Islamnya. Bahkan Khalid bin Walid itu adalah orang yang menjadi sebab kekalahannya kaum muslimin saat perang Uhud. Perang Uhud terjadinya pada tahun berapa? Tahun 3 atau tahun 4? Tahun 3 Hijriah. Perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Dan yang menjadi sebab terbesar kekalahannya kaum muslimin ketika itu siapa? Khalid bin Walid. Jadi ceritanya adik-adik, ketika itu ada 700-an pasukan kaum muslimin berperang dengan ribuan pasukan orang-orang musyrikin. Ya, ini jumlah yang tidak seimbang, ratusan lawan ribuan. Tapi Nabi SAW adalah orang yang ahli perang juga, adik-adik. Bahkan ada ulama yang bilang Khalid bin Walid memang ahli perang, tapi Nabi Muhammad itu lebih ahli dalam berperang. Ya, lebih ahli dalam berperang. Karena Khalid mengalahkan Rasul itu cuma di perang Uhud saja. Ini pun bukan karena Rasul, tapi karena ada pasukan pemanah yang melanggar perintah Rasul. Nah, nanti di perang berikutnya, di perang Khandaq tahun 5 Hijriah, itu Khalid bin Walid nggak bisa mengalahkan kaum muslimin karena Nabi punya strategi yang bagus sekali berdasarkan usulnya Salman Al-Farisi untuk membangun sebuah parit atau comberan, kita bilang, ya, semacam galian sejauh 5 km yang kalau kuda itu lompat bakalan jatuh, nggak bisa menyerang musuh. Makanya Khalid bin Walid ketika perang Khandaq itu nggak bisa mengalahkan kaum muslimin, adik-adik. Nah, kita kembali ke perang Uhud. Ini kalau cerita memang suka kemana-mana, ya. Perang Uhud tahun berapa tadi? Tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin cuma 700, itu pun berkurang, ya, karena orang-orang munafik mulai memisahkan dirinya dari kaum muslimin. Lalu kemudian orang-orang musyrikin jumlahnya ribuan. Dan adik-adik tahu tidak, Nabi Muhammad tetap punya strategi yang brilian, Masya Allah. Nabi Muhammad suruh pasukan pemanah untuk berstandby, ya, artinya bersiap-siap siaga di atas Bukit Ainain atau yang kita kenal dengan Jabal Rumat. Karena sudah sempat ceritakan perang Uhud ketika kisahnya Mus'ab bin Umair, ya adik-adik, ya.
Nah, pasukan pemanah yang ada di atas bukit ini tugasnya adalah untuk mencerai-beraikan dan juga menghalau serangan musuh. Sehingga waktu itu adik-adik kaum musyrikin hampir-hampir kalah. Ketika kaum muslimin sudah di atas angin, maka kemudian pasukan pemanah ini yang tadinya nggak boleh turun ke bawah sebelum dapat perintah dari Rasulullah SAW, tapi sebagian dari mereka justru malah turun ke bawah. Sebagian mereka turun ke bawah, dan itulah yang membuat pasukan pemanah jadi lengah. Dilihat sama Khalid bin Walid, maka dia pimpin pasukan berkuda untuk menyerang sisa-sisa pasukan yang masih ada di atas bukit tersebut. Dan kalau pasukan pemanah ini sudah dihabiskan, sudah dikalahkan, otomatis benteng pertahanannya kaum muslimin jadi lemah. Sehingga inilah yang membuat kaum muslimin jadi kalah. Siapa tokohnya yang punya ide untuk menyerang pasukan pemanah ini? Khalid bin Walid, yang dulu waktu perang Uhud pada tahun 3 Hijriah masih menjadi musuh Islam. Maka hikmahnya apa adik-adik di sini? Ternyata adik-adik, setiap orang itu pasti punya catatan masa lalu yang kelam. Tapi setiap orang bisa berdamai dengan masa lalunya. Cie, Kak Erlan puitis banget. Ya nggak apa-apa, biar adik-adik bertambah kosakatanya ya, Masya Allah. Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi setiap orang bisa berdamai dengan masa lalunya. Sebagaimana Khalid bin Walid, dulu dia musuh Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi pahlawan Islam. Di perang Uhud itu nggak cuma Khalid bin Walid loh, yang dulu musuh Islam kemudian jadi pahlawan Islam. Selain Khalid bin Walid ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulu waktu perang Uhud jadi provokator. Dia jadi orang yang paling nyebelin adik-adik ketika memusuhi kaum muslimin. Tapi Abu Sufyan pada peristiwa Fathul Makkah dia masuk Islam. Dan dia korbankan 2 matanya untuk Islam. 1 mata hilang diserang pasukan pemanah Romawi, 1 mata lagi hilang karena dipanah oleh pasukan musuh. Dia korbankan 2 matanya Abu Sufyan untuk membela Islam. Dulu Abu Sufyan musuh Islam, tapi kemudian dia masuk Islam jadi pahlawan Islam. Wahsy, saat perang Uhud, Wahsy itu adalah budak berkulit hitam yang membunuh pamannya Nabi SAW. Siapa namanya paman Nabi yang meninggal saat perang Uhud? Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy ini ahli tombak. Dia ambil tombaknya, shing. Ini apa adik-adik? Ini remote AC ya. Tapi pura-puranya jadi tombak. Wahsy lemparkan tombaknya ke tubuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah kemudian meninggal dunia. Karena siapa? Wahsy, yang dulu jadi musuh Islam saat perang Uhud. Tapi kemudian Wahsy itu jadi masuk Islam adik-adik. Dan Wahsy kemudian jadi pahlawan Islam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Wahsy, dulu mereka musuh Islam. Tapi mereka berdamai dengan masa lalunya, lalu kemudian mereka jadi masuk Islam dan kemudian menjadi pahlawan Islam. Khalid bin Walid juga termasuk demikian. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita adik-adik, walaupun dosa kita banyak, dulu pernah sempat ngambek sama orang tua, pernah marah-marah sama orang tua, pernah ngusilin teman, pernah buat nangis adik atau kakak, pernah nyontek waktu di sekolah. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu semua dosa adik-adik, dan kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Makanya kita harus bertaubat adik-adik, minta ampun sama Allah, bertekad tidak mengulanginya, dan mengisi hari-hari yang tersisa dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Dulu dia menjadi musuh Islam, tapi kemudian di bulan Safar tahun 8 Hijriah dia masuk Islam, dan setelahnya Khalid bin Walid menjadi pahlawan Islam. Baru bulan Safar masuk Islam. 4 bulan setelahnya, 4 bulan setelah bulan Safar, bulan apa berarti? Tuh kan harus ngafal kan? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadal ula, Jumadal akhirah. Jumadal akhirah ya. Jumadal akhirah. 4 bulan setelahnya Khalid bin Walid langsung ikut perang. Perang apa namanya? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang melawan bangsa Romawi, adik-adik. Padahal baru masuk Islam ya. Lalu kemudian beberapa bulan setelahnya, 4 bulan setelahnya, meskipun ada pendapat juga yang bilang 2 bulan setelahnya, langsung Khalid bin Walid ikut perang Mu'tah. Karena Khalid bin Walid sadar, adik-adik, dia ini terlambat masuk Islamnya, maka tidak ada cara lain untuk mengejar keterlambatan ini dengan mencurahkan apa yang dia bisa untuk berjuang membela Islam. Potensi apa yang dia punya harus dikeluarkan untuk membela Islam. Khalid bin Walid ahli berperang, makanya dia semangat untuk ikut perang saat perang Mu'tah ini, adik-adik, di mana Rasulullah SAW mengutus 3.000 ya, mengutus 3.000 pasukan kaum muslimin untuk menyerang pasukan Romawi. Karena dulu, adik-adik, Romawi itu termasuk kerajaan yang besar, imperium yang besar, empire kalau bahasa Inggrisnya ya, empire. Jadi dulu itu ada 2 empire yang besar, ada Romawi, ada Persia. Kalau Sunda Empire dulu nggak ada ya, adik-adik ya. Sunda Empire, Purworejo Empire itu nggak ada itu ya. Nah, itu baru sekarang aja, aneh-aneh itu ya, adik-adik ya, Masya Allah. Nah, dulu tuh Romawi termasuk kerajaan yang besar, imperior yang besar, empire yang besar, adik-adik. Dan bayangin, kaum muslimin cuma mengutus berapa? 3.000 pasukan. Lawan berapa pasukan? Pasukan Romawi menyiapkan 200.000 pasukan. 3.000 lawan 200.000. Berarti ini 3 dibanding 200. Jadi setiap 3 orang kaum muslimin harus menghabiskan 200 orang Romawi. 3 banding 200 itu jauh banget, adik-adik. 3.000 banding 200.000. Adik-adik punya uang 3.000. Nah, ini kalau pakai uang biasanya lebih paham ya. Adik-adik punya uang 3.000 ya. Adik-adik punya uang 3.000 nih, buat beli cilok dapat berapa? Paling dapat 6, karena satunya 500, ya enggak? Dapat 6. Kalau 200.000 dapat berapa ciloknya? 200.000 bagi 500 berapa, Mas? Banyak ya. Karena males ngitung soalnya ya. 200.000 bagi 500 berapa tuh? 2.000 bagi 500 4 ya, 400. Berarti ada 400 cilok kalau uangnya 200.000, adik-adik. Bayangin, 400 cilok dibandingkan dengan 6 cilok. Lebih banyak mana? Ini Kak Erlan pendekatannya lewat cilok ya, biar kalian paham. Masya Allah. Artinya 3.000 dengan 200.000 itu lebih banyak yang 200.000, adik-adik. Maksud Kak Erlan ya, maksud Kak Erlan, ini sebenarnya dari jumlah saja sudah tidak seimbang. Tapi kaum muslimin itu kan luar biasa semangatnya, adik-adik. Dan Rasulullah SAW pun menasihati mereka untuk semangat dalam berperang. Maka kemudian, adik-adik, berangkatlah 3.000 pasukan kaum muslimin dari Madinah menuju Mu'tah. Mu'tah itu sebenarnya nama daerah, adik-adik. Makanya dinamakan dengan perang Mu'tah. Dan jarak dari Madinah ke Mu'tah itu 1.100 km. Bayangin, adik-adik, jalannya aja bikin capek. Betul nggak? Mereka berangkat naik onta, naik kuda, ada yang jalan. Ya, susah sekali, adik-adik. Berat. Nggak ada pesawat dulu ya. Nggak ada kapal laut. Nggak ada mobil, nggak ada motor. Dulu kendaraannya onta saja paling bagus. Ada yang naik keledai, kuda, dan sebagaimana lainnya. Adik-adik sekalian, 1.100 km itu jauh sekali loh, adik-adik. Bayangin ya, dari Jakarta ke Jogja saja paling cuma 180 km. Lah ini 1.100 km. Jauh nggak, adik-adik? Jauh. Ini jauh banget. Tapi mereka adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan, maka mereka pun semangat untuk mengerjakan. Dan mereka berusaha mendakwahkan Islam kepada orang-orang Romawi, adik-adik sekalian. Dan Rasulullah pun mewasiatkan bahwa nanti komando pasukan itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ini adalah kesayangannya Nabi, adik-adik ya.
orang ataupun sahabat yang menjadi kesayangannya Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harithah. Nah, kalau misalnya nanti Zaid bin Harithah qadarullah sudah meninggal dunia, maka nanti komando kepemimpinan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ini orang kedua yang ditugaskan oleh Nabi jadi komando kalau misalnya Zaid bin Harithah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi bilang, kalau misalnya Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal saat perang Mu'tah, maka komando kepemimpinan harus berpindah kepada Abdullah bin Rawahah. Siapa adik-adik? Abdullah bin Rawahah. Nah, Nabi cuma bilang 3 nama ini saja. Lah terus Kak Erlan, kalau Abdullah bin Rawahahnya meninggal, terus siapa yang megang komando pasukan kaum muslimin? Nah, nanti Kak Erlan ceritakan. Jangan kemana-mana, tahan dulu penasarannya, kita jelaskan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ada iklannya nggak? Nggak ada. Kita lanjut lagi kalau gitu ya. Baik. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3.000 pasukan kaum muslimin sudah sampai di Mu'tah. Mereka siap berperang dengan pasukan Romawi yang jumlahnya berapa? 200.000. Rasulullah waktu itu nggak ikut perang. Rasulullah ketika itu ada di Madinah. Tapi meskipun Rasulullah ketika itu jaraknya berjauhan, Rasulullah itu dibukakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat keadaan di Mu'tah. Walaupun jaraknya 1100 km, Nabi bisa melihat keadaannya seperti apa. Makanya Nabi tahu adik-adik, siapa yang meninggal dunia Nabi sudah tahu duluan. Karena Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat keadaan peperangannya seperti apa. Singkat cerita adik-adik, kaum muslimin sebenarnya rada gentar juga nih adik-adik. Rada khawatir dan takut karena pasukan Romawi jumlahnya 200.000, kaum muslimin jumlahnya cuma berapa? Cuma 3.000. Yang kalau beli cilok tadi aja nggak sebanding jumlahnya ya. Ini 3.000 banding 200.000 adik-adik. Waduh, gimana ini? Kita lanjut atau pulang? Kita lanjut atau pulang nih? Gimana caranya nih? Maka Abdullah bin Rawahah menasehati dan memberikan semangat kepada mereka semua. Sungguh kita ini datang ke sini pilihannya cuma 2. Kita itu disuruh memilih ihda husnatain, disuruh memilih 2 kebaikan. Entah itu kita mati syahid, atau yang kedua kita mendapatkan hidup mulia berupa kemenangan. Masya Allah adik-adik, ini 2 pilihan yang salah satunya harus kita pilih. Maka mereka nggak gentar, mereka nggak takut dan kembali pulang ke Madinah. Mereka kemudian berperang dengan sepenuh tenaga. Mereka semangati jiwa-jiwa mereka dan mereka pun berperang. Maju! Wah, berperang adik-adik. Pasukan Romawi 200.000 lawan kaum muslimin yang cuma 3.000. Adik-adik tahu tidak, singkat cerita, ketika perang sudah mulai, kutila syahidan istaghfiru li akhikum. Nabi di Madinah sudah tahu, padahal dulu nggak ada internet, nggak bisa kabar-kabarin lewat email, Instagram, Facebook, WhatsApp, nggak ada adik-adik. Tapi Nabi tahu karena Allah yang bukakan mata Nabi untuk bisa melihat keadaan. Ketika Zaid bin Harithah yang memegang komando itu meninggal dunia, Nabi kemudian menangis adik-adik, mengatakan fakutila syahidan. Sungguh Zaid bin Harithah itu sudah meninggal. Karena komando itu sudah tidak lagi dipegang Zaid bin Harithah, maka kemudian bendera, kombak dan pedang-pedang yang tajam. Sampai-sampai adik-adik, Ja'far bin Abi Thalib saat perang Mu'tah itu mendapatkan 80 tusukan di dalam tubuhnya. Masya Allah ya. Kita 1 tusukan aja udah langsung tewas kali ya adik-adik ya. Tapi ini kuatnya Ja'far bin Abi Thalib. Wahai orang-orang Madinah, doakanlah ampunan untuk Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adik-adik, kata Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka bendera sekaligus komando pasukan diserahkan kepada orang ketiga yang Nabi pesankan sebelumnya. Siapa dia? Abdullah bin Rawahah ya. Abdullah bin Rawahah juga meninggal dunia adik-adik. Bayangin, 3 orang yang Nabi sampaikan sebelum mereka perang, Nabi wasiatkan pokoknya komando pasukan, bendera royah. Royah itu artinya bendera adik-adik ya. Bendera kaum muslimin itu dipegang 3 orang ini. Kalau mereka meninggal, Nabi nggak jelaskan siapa yang harus megang bendera kaum muslimin setelahnya, siapa yang harus memimpin komando pasukan kaum muslimin yang hendak berperang.
Maka kemudian adik-adik, ketika 3 orang ini sudah meninggal dunia, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha sudah meninggal, maka Thabit bin Aqram, salah seorang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar juga adik-adik, dia ambil bendera itu, lalu kemudian dia tanya kepada kaum muslimin yang masih tersisa ketika itu, wahai kalian, kiranya siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan bendera ini, di mana dia harus menjadi pemegang komando pasukan kaum muslimin? Maka kemudian orang-orang pasukan kaum muslimin yang masih tersisa bilang, serahkan saja komando itu kepada Khalid bin Walid. Maka kemudian Khalid bin Walid lah yang memegang bendera itu dan menjadi pemimpin komando pasukannya kaum muslimin saat perang Mu'tah. Nabi Muhammad SAW juga tahu keadaan ini. Lalu Nabi katakan, fa akhadha rayah sayfun min suyufillah. Maka pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang mengambil bendera itu. Rasul bercerita kepada orang-orang, fa akhadha rayah sayfun min suyufillah, telah mengambil bendera seseorang yang digelari dengan pedangnya di antara pedang-pedang Allah. Dialah siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adik-adik, jangan tanya bagaimana kehebatannya dalam berperang. Tapi adik-adik tahu tidak? Meskipun dia itu punya panglima, punya pengalaman perang yang hebat, ketika ditawari Thabit bin Aqram, Khalid bin Walid itu sempat nolak. Engkau itu adalah orang yang ikut perang Badar, wahai Thabit. Aku ini orang yang baru masuk Islam. Masa aku jadi pimpinan perang? Enggak mungkin, kata Khalid bin Walid, kurang lebih demikian. Tapi Thabit bin Aqram pun mengatakan, sungguh aku mengambil bendera ini hanyalah dalam rangka untuk memberikan bendera ini kepadamu, wahai Khalid, kata Thabit bin Aqram. Maka Khalid bin Walid pun setelah dikuatkan oleh Thabit bin Aqram, dengan lapang dada dia ambil benderanya, dan sekarang komando pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid perang dengan sangat gagah berani. Ding 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 ding. Khalid bin Walid cerita di perang Mu'tah itu sampai-sampai katanya 9 pedangnya patah buat nusuk badan musuh, buat memenggal kepala, memotong tangan, menghalau musuh, menghadang. Tang ting tang ting tang ting tang ting ting. Tang ting tang ting itu suara pedang ya, bukan suara notification di WhatsApp, beda lagi itu ya. Tang ting tang ting, suara pedang bergantian sampai-sampai 9 pedangnya Khalid bin Walid patah adik-adik. Dan adik-adik tahu tidak? Peperangan perang Mu'tah itu berlangsung selama 6 hari. 6 hari lamanya. Dan Khalid bin Walid sebenarnya sudah menyadari bahwa ini sudah tidak imbang, perlawanannya sudah tidak imbang. 3.000 lawan 200.000 itu sudah tidak seimbang. Tapi masalahnya, kalau Khalid bin Walid perintahkan kaum muslimin untuk mundur ke belakang dan lari ke Madinah, ini justru malah membahayakan. Kenapa? Karena nanti orang-orang Romawi jadi tahu jumlah mereka itu sedikit, kalau dikejar tewaslah semuanya. Khalid bin Walid berpikir di kala malam. Karena begini adik-adik, dulu itu etikanya dalam berperang, perang itu cuma dari matahari terbit sampai matahari terbenam saja. Kalau malam nggak boleh lagi lanjut perangnya, harus sama-sama istirahat. Jadi gitu etika perangnya adik-adik. Maka ketika malam hari, Khalid bin Walid memutar otak. Bagaimana caranya kita bisa elegan dalam peperangan ini? Kita tidak kalah,
dan mereka pun kaum Romawi jadi mengakui kekuatan kita. Kalau kabur nanti dikejar bisa meninggal semua. Ting. Wah, Khalid bin Walid dapat ide, adik-adik. Punya ide yang sangat bagus. Dia cari cara gimana supaya orang-orang Romawi itu mengakui kekuatannya kaum muslimin. Dia membuat skenario seolah-olah kaum muslimin ini mendapat bantuan tambahan. Jadi caranya gimana, adik-adik? Dirotasi, ditukar. Yang tadinya di Maimanah, Maimanah itu artinya sayap kanan, ditukar jadi Maisaroh. Maisaroh itu artinya sayap kiri. Kok kayak nama guruku Kak Erlan? Ada yang namanya Bu Maisaroh? Guru Kak Erlan juga ada yang namanya Bu Maisaroh ya. Maisaroh itu artinya sayap kiri, Maimanah itu sayap kanan. Maka adik-adik yang sayap kanan dipindah ke kiri, yang sayap kiri dipindah ke kanan. Yang di belakang di rolling ditukar dengan pasukan yang di bagian belakang. Adapun kuda-kuda disuruh oleh Khalid bin Walid untuk berlarian supaya membuat suasana jadi gaduh sehingga debu-debu itu berterbangan. Gitu. Nah, pasukan Romawi ketika keesokan harinya, ya, ketika mereka sudah siap berperang di hari yang ketujuh, adik-adik ya, dia lihat kok ini muka-muka musuhnya sudah berbeda ya. Kemarin yang saya hadapi ini orangnya bukan ini loh, kata orang-orang Romawi gitu. Ini yang kemarin aja saya hadapi susah banget, kata orang Romawi. Kok ini malah nambah lagi pasukannya ini? Karena mukanya berbeda, adik-adik. Padahal Khalid bin Walid cuma menukar yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, yang depan ke belakang. Lalu dibuat gaduh seolah-olah ada pasukan kaum muslimin yang datang membantu. Padahal nggak ada bantuan dari kaum muslimin. Pasukan susulan itu nggak ada, adik-adik. Tapi ini brilian idenya dari Khalid bin Walid, sehingga ditukar pasukannya, sehingga membuat orang Romawi jadi ketakutan. Akhirnya pasukan Romawi yang jumlahnya lebih banyak, yang tadinya 200.000 itu, mereka lari tunggang langgang mundur ke belakang. Sehingga Khalid bin Walid pun pulang lagi ke Madinah dengan gagah berani, seolah-olah sedang mendapatkan kemenangan. Meskipun target utamanya tidak bisa terdapatkan, tapi setidaknya adik-adik, kaum muslimin menunjukkan kekuatannya di kala itu. Pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 lari terbirit-birit tunggang langgang pulang ke rumahnya. Dan Khalid bin Walid pun akhirnya bisa pulang ke Madinah dengan membawa pasukan yang tersisa. Maka kemudian orang-orang Madinah pun sangat senang dengan kabar ini. Khalid bin Walid yang baru saja masuk Islam ternyata punya potensi yang besar untuk membela kaum muslimin. Begitulah adik-adik Khalid bin Walid. Karena memang beliau adalah orang yang sangat berani dalam peperangan. Orangnya juga sangat pintar, ya, terbukti dalam perang-perang berikutnya, semisal perang Yaman Mamah. Khalid bin Walid diutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas pendusta yang mengaku sebagai nabi akhir zaman. Padahal Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar suruh Khalid bin Walid pimpin pasukan untuk membasmi Wahsy yang waktu perang Uhud tadi dengan tombaknya dia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Sebagai wujud taubatnya Wahsy, dia gunakan tombak yang sama yang tadi digunakan untuk membunuh pamannya Nabi, dia gunakan untuk membunuh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, Musailimah al-Kadzdzab. Ini perang Yamamah juga menang. Siapa yang pimpin? Khalid bin Walid. Waktu perang Yarmuk, ya, waktu perang Yarmuk,
Khalid bin Walid itu sebenarnya awalnya nggak ikut perang adik-adik. Waktu perang Yarmuk, Khalid bin Walid itu ada di Irak. Waktu perang Yarmuk itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pergi ke Syam adik-adik. Ya. Dan ketika itu Khalid bin Walid disuruh Abu Bakar juga untuk menyusul, membantu kaum muslimin yang berperang di Syam. Akhirnya Khalid bin Walid memimpin pasukan dan juga mendapatkan kemenangan. Bahkan panglima Romawi yang namanya Jurjah, atau bahasa Inggrisnya kita bilang George, ya, itu akhirnya masuk Islam adik-adik ya. Masuk Islam. Nah, George ini sempat berdialog dengan Khalid bin Walid. Dia bilang, "Kamu digelari dengan pedang Allah. Apakah tiap kamu berperang ada pedang turun dari langit? Terus kamu gunakan pedang itu untuk membunuh musuh?" "Oh bukan," kata Khalid bin Walid. "Saya digelari pedang Allah itu adalah karena Rasulullah yang menggelarinya. Bukan gara-gara perang itu dapat pedang dari Allah, bukan." Begitu adik-adik ya. Dan pedang inilah pedang yang terhunus kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, kata Khalid bin Walid radhiyallahu an. Begitulah adik-adik sosok pahlawan kita, Khalid bin Walid. Dia lebih hebat dan lebih nyata daripada Spiderman, daripada Ultraman, daripada Superman, daripada siapa lagi? Avenger dan apapun itu yang Kak Erlan nggak tahu siapa nama-namanya. Harusnya kita itu ngefans jadikan adalah seorang wanita yang berkulit hitam lalu dia berlumuran dengan tanah. Adik-adik kalau ngelihat jin, ngelihat hantu, keadaan kayak gitu gimana kira-kira? Kabur? Takut? Wah! Sampai pipis di celana gitu. Khalid bin Walid enggak adik-adik. Justru ketika dia lihat itu adalah jin yang disembah, kan sungguh Allah telah menghinakanmu, lalu ditebas dengan pedangnya hingga kemudian Uzza, jin wanita yang dijadikan berhala oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu sekarang jadi meninggal dunia. Tewas di tangannya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini juga adik-adik pelajaran buat kita, kalau kita itu jadi anak Islam gak boleh takut sama hantu. Kalau ada hantu datengin, ditunjuk sekalian, gitu. Mereka itu ini adik-adik ya, kalau mereka itu menampilkan wujud tubuhnya, mereka itu sebenarnya dalam keadaan yang tidak aman dan bahaya. Kenapa? Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dipukul, ya nggak? Ingat nggak kisahnya Abu Hurairah nangkap pencuri yang berturut-turut 3 kali, sudah diampuni, dilepaskan, mencuri lagi, mencuri lagi, mencuri lagi. Artinya jin itu kalau sudah menyerupai makhluk seperti manusia, mereka bisa kita tangkap, mereka bisa kita pukul, begitu loh adik-adik. Karena jin itu juga makhluk Allah. Jadi ngapain takut? Kalian menyerang kami ke Romawi di sini adalah untuk bukan begitu? Kata panglima Romawi bilang, kalau begitu sudahlah, kita tidak usah berperang wahai Khalid bin Walid. Ini saya berikan kepadamu masing-masing 10 dinar emas, masing-masing dinar emas, ya. Lalu kemudian setiap orang dari pasukanmu itu kami kasih makanan. Lalu kalian pulang. Tadi kan pasukannya di perang Mu'tah berapa lawan berapa adik-adik? 3.000 lawan 200.000. Oh, berarti orang Romawi bilang, udahlah kita nggak usah berperang daripada 3.000 itu masing-masingnya kami kasih 10 dinar 10 dinar emas. Bayangin adik-adik ya, 1 dinar emas itu kan sekitar gram emas. Oke? 4 gram emas. Berarti kalau 10 dinar dapatnya berapa? 40 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa harganya? Berapa 1 gram emas? 900.000 sampai 960.000. Kak Erlan kemarin lihat sampai 960.000. 900.000 lah supaya enak. 900.000 dikali 40 berapa berarti? 36 juta. Ya. 360 juta. Berapa? 360 juta. Berarti tiap orang bakal dapat 360 juta. Kalikan dengan 3.000 adik-adik. Berapa? Banyak ya. Susah ngitungnya Kak Erlan. Aduh, Kak Erlan tadi aja tugas dari guru banyak, Kak Erlan suruh ngali-ngaliin lagi, pusing. Pokoknya banyak.
Berarti orang Romawi itu siap mengeluarkan 360 juta kali 3.000 orang supaya tidak jadi berperang, sudah pulang saja. Tapi Khalid bin Walid yang tidak takut dan juga sangat pintar, dia jawabnya dengan sangat indah, adik-adik. Apa kata Khalid bin Walid? Kami ini, kata Khalid bin Walid, kami ini bukanlah orang yang lapar, tapi kami ini haus. Dan kami dengar darahnya orang Romawi itu enak-enak. Sebenarnya bukan maksudnya Khalid bin Walid pengen orang-orang Romawi minum darah, itu kan nggak boleh adik-adik. Tapi ini kata-kata kiasan menunjukkan bahwa Khalid bin Walid itu kesini bukan karena makanan, tapi karena pengen mengajak orang Romawi untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak terima, makanya ada peperangan. Begitu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Khalid bin Walid itu adalah sahabat yang berani, sahabat yang pintar, sahabat yang ahli dalam berperang. Khalid bin Walid meninggal dunia bukan di medan peperangan, adik-adik. Tapi Khalid bin Walid itu meninggal dunia di atas tempat tidurnya, di atas tempat pembaringannya. Kak Erlan, kenapa dia jago perang tapi meninggalnya bukan waktu perang, Kak Erlan? Karena Khalid bin Walid itu digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah, dan pedangnya Allah tidak terkalahkan. Itulah hikmahnya kenapa Khalid bin Walid itu tidak tewas di medan peperangan, tapi tewasnya di atas tempat tidurnya. Bukan karena dikalahkan musuh, adik-adik, tapi karena memang sudah ajalnya. Khalid bin Walid meninggal dunia di usia yang ke-52 tahun pada tahun 21 Hijriah. Dan adik-adik, di akhir masa hidupnya ya, Khalid bin Walid itu mengucapkan sebuah ungkapan yang cukup menarik. Nah, Qais bin Hazim meriwayatkannya kepada kita. Qais bin Hazim bercerita bahwa Khalid bin Walid itu pernah berkata di akhir-akhir masa hidupnya. Apa kata Khalid bin Walid? Syaghalana anka al-jihad. Ketika itu Khalid bin Walid mengambil Al-Quran, lalu dia katakan, syaghalana anka al-jihad. Sungguh kami ini telah disibukkan tidak membaca Al-Quran gara-gara sibuk berjihad. Gara-gara sibuk berjihad, kami jadi tersibukkan untuk baca Al-Quran. Masya Allah ya adik-adik ya. Ini kerinduannya Khalid bin Walid dengan Al-Quran. Dia nggak sempat banyak-banyak belajar tentang Al-Quran, baca Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran gara-gara sibuk berjihad. Bandingkan dengan kita di zaman sekarang yang nggak sempat baca Al-Quran gara-gara main HP dan main game online. Boleh nggak kayak gitu? Ini mulia banget Khalid bin Walid. Ya, dia tersibukkan dari baca Al-Quran gara-gara sibuk berjihad, yang sama-sama amal soleh dan amal ketaatan. Tapi Khalid bin Walid rindu, pengen lagi kalau dikasih kesempatan untuk baca dan belajar Al-Quran. Makanya adik-adik, kalau kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup dan masih berusia yang muda, jangan ragu-ragu dan jangan takut dan jangan buang-buang waktu untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah adik-adik cerita demi cerita yang Kak Erlan bisa sampaikan dari kisah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Seru tidak ceritanya? Kita lanjut. Sayang sekali waktunya sudah tidak cukup adik-adik ya. Insya Allah nanti hari Jumat kita cerita lagi tentang sahabat yang lainnya yang namanya Anas bin Malik. Nah, untuk kuis hari ini adik-adik, kuisnya adalah sebutkan perang apakah yang pertama kali dijalani oleh Khalid bin Walid ketika dia berstatus sebagai orang muslim. Nah, ketika dia jadi orang muslim kan 4 bulan setelahnya langsung ikut perang ya. Yang perangnya lawan orang Romawi yang pasukannya jauh berbeda tuh. Kaum muslimin 3.000, orang Romawi 200.000. Nah, itu waktu perang apa namanya? Depannya M, belakangnya H.
Bukan muntah ya, tapi mu'tah. Silakan diketik di komen nama perangnya perang apa. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, apa gelarnya Khalid bin Walid? Apa gelarnya Khalid bin Walid? Nah, dua soal ya. Yang pertama, perang apa yang pertama diikuti Khalid bin Walid ketika dia berstatus sebagai seorang muslim? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah gelar apa yang disematkan pada Khalid bin Walid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah adik-adik cerita kita pada hari ini, semoga berkesan dan menambah kecintaan kita kepada sahabat Nabi dan membuat kita jadi makin kagum dan makin cinta dengan sosok sahabat Nabi yang merupakan the real superhero ya. Sosok pahlawan yang sejati, yang sebenarnya yang seharusnya kita teladani dan kagumi, dialah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diketik di komen ya jawabannya.